Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini selaku pejabat yang mewakili penjabat Bupati Flores Timur, yang kami hormati para pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian Hukum bersama jajarannya, yang kami hormati para Kepala Bagian Lingkup Seda Kabupaten. Kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena hanya atas berkat dan kasih setiamu kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat untuk melanjutkan karya pengabdian kami. Forum Program Pembentukan Peraturan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Propemperda prakarsa pemerintah secara teknis dikoordinasikan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati para kepala bagian atau pejabat yang mewakili Lingkup Seda Kabupaten Flores Timur, singkatnya para peserta sekalian yang saya kasihi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tempat yang pertama, saya perlu menyampaikan kepada kita sekalian bahwa pertemuan kita yang digelar pagi ini agak sedikit molor waktunya, karena memang praktis Bapak pejabat Sekda bertugas ke luar daerah, saya ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili, harus memimpin pertemuan dengan melibatkan teman-teman dari kepolisian, kejaksaan dan kodim di ruang kerja saya, dan baru selesai sehingga kita baru mulai di sini. Yang kedua, saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Penjabat Bupati. Memang telah diagendakan untuk beliau berkenan hadir menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita. Sampaikan kepada semua perangkat daerah yang ada, seyogianya hari ini kita ada 3 materi ya. Kemudian kita selingi dengan penyampaian usulan, kita diskusikan secara bersama-sama, kemudian kita sepakati. Tapi sampai dengan pagi tadi konfirmasi kita dengan
teman-teman dari Badan Keuangan dan Aset Daerah belum sempat karena praktis hampir semua pejabat mereka mengikuti kegiatan evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2023, sehingga narasumber kita pada hari ini setelah saya menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar, itu kita akan mendengarkan secara detail dari Pak Kabid selaku pejabat yang mewakili Ibu Kepala BPM Partai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap tahun praktis kita menyelenggarakan kegiatan forum Propen Perda. Mungkin saja ini kegiatannya sudah rutin, jadi orang kemudian merasa kurang tidak terlalu penting. Forum ini sebenarnya forum yang strategis ini. Ini kita merencanakan untuk penetapan rancangan Perda Prakarsa Pemerintah Daerah sebagai kebijakan tertinggi yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kalau dulu saya sharing sedikit ya, mungkin saya dengan Pak Adi Kabak sebelumnya sedikit lebih slow. Kalau dulu di Pak Saiman, praktis OPD yang tidak hadir seluruh SK peraturan bupati tidak akan saya hormati. Pada beberapa waktu belakangan terakhir ini juga ada penilaian pemerintah pusat terhadap pelaksanaan reformasi hukum di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, dan termasuk kementerian lembaga ya di tingkat pusat. Sudah diterbitkan peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan indeks reformasi hukum. Itu Permenkumham nomor 17 tahun 2022 tentang penilaian indeks reformasi hukum pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini 4 aspek ya, 4 variabel yang menjadi indikator penilaian. Nah, nanti kita refleksikan sama-sama, kira-kira kita itu sudah sampai di mana itu. Yang pertama itu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi. Bobot yang diberi itu adalah 25%. Saya perlu menjelaskan ya, khusus Undang-Undang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan, memang pada beberapa waktu belakangan ini telah dilakukan perubahan yang bermuara pada resentralisasi. Kewenangan dulunya itu menjadi kewenangan daerah, tetapi kemudian balik lagi ke pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaganya, termasuk pada aspek pembentukan produk hukum. Jadi mengalami resentralisasi. Nah, sekarang seluruh proses perencanaan, kemudian pembentukan produk hukum daerah itu harus melalui mekanisme harmonisasi oleh kementerian atau lembaga yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, urusan perundang-undangan. Pak Kabid, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Pak Kabak, Haris, Pak Syed, teman-teman pejabat yang mewakili pimpinan OPD yang saya hormati. Sebelum mulai sesi kita mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Kapan sekarang evaluasi APBD perubahan mengalami kebukaan sehingga harus pulang. Menugaskan saya untuk kesempatan ini sebetulnya kita harus tidak jauh di posisi dan luas. Maaf kalau misalnya sebaiknya ada sisi tanya jawab tapi tidak bisa sisa waktu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, paparan perencanaan pembentukan peraturan daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Seperti tadi disinggung oleh Pak Kabak Hukum, bahwa kehadiran DPM Partai
sangat baik ini dalam rangka kita semua sinkron dalam hal apa yang direncanakan dalam perda, kita sama-sama sinkron dalam apa yang kita rencanakan dalam pembangunan. Karena perda yang kita bentuk, perda yang kita buat itu tujuan yang sama dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Foresti. Oleh karena itu sesi ini tidak panjang, saya cuma ingin memperkenalkan kita semua bagaimana posisi pembentukan perda itu dalam satu siklus perencanaan pembangunan. Secara fungsi dalam konteks pembangunan daerah itu ada dua, bisa dikatakan tiga. Satu, dia sebagai sarana atau alat. Yang kedua, dia sebagai syarat tetapi sekaligus juga sebagai tujuan. Kenapa dia sarana atau alat? Karena baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kaitan dengan materi perencanaan khususnya di pembentukan peraturan perundang-undangan, Pak Kabid BP4D, mungkin ini saya nggak sharing Pak Kabid kaitan dengan perencanaan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau dia punya tujuan atau sasaran itu adalah reformasi di bidang hukum, kita dituntut menggunakan logika berpikir logis, log frame itu Pak. Logika berpikir dan logis, sehingga sebelum masuk pada log frame, maka kita harus dibingkai dalam satu tata cara kertas kerja yang namanya pohon kinerja Pak. Biar supaya seluruh sasaran dan tujuan yang ada pada reformasi hukum itu dia bisa terinclude di dalam secara baik. Maka kita disarankan dengan kerangka berpikir logis tadi untuk bisa membentuk itu pohon kinerja, sehingga seluruh apa yang ingin kita rencanakan untuk tahun yang bersangkutan, tahun berkenan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa terinclude di dalam. Sehingga ini mungkin ini menjadi tren, mungkin termasuk kita punya RPD, termasuk kita punya RKPD dan seterusnya, itu diharapkan dari hasil evaluasi sakit, mungkin Pak Sarip bersama kita mungkin kemarin sudah sama-sama ikuti, kita diarahkan untuk menyusun apa yang dinamakan pohon kinerja itu. Sehingga saya kira tidak jauh berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasti kita juga diarahkan untuk menggunakan log frame. Kalau terkait apakah pembentukan perda itu membutuhkan pohon kinerja, ada dua pendekatan. Kalau pendekatan pertama kita pendekatan regulasi, nanti mungkin Pak dapat organisasi yang menjelaskan apakah di dalam pedoman penyusunan atau pembentukan perda di daerah itu membutuhkan itu atau tidak. Tapi dalam hubungan dengan perencanaan, pohon kinerja itu tidak digunakan untuk membuat perda. Pohon kinerja digunakan untuk membuat kerangka-kerangka mulai dari kegiatan, program sampai kepada visi misi. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa pembentukan perda itu dia berada pada level sub kegiatan, proses kerja aktivitasnya itu ada di sub kegiatan, yang nama bakunya itu nanti kita lihat di RK masing-masing. Tetapi secara proses perda itu ada di kegiatan dan sub kegiatan. Oleh karena dia ada di kegiatan dan sub kegiatan, yang mana sub kegiatan dan kegiatan itu ada berdasarkan kerangka logis dari visi. Maka ketika kita membuat perda di bawah, mestinya cara berpikir juga harus connect dengan apa yang terpikir ketika kegiatan itu dibentuk atau direncanakan. Kalau kegiatan itu kita rencanakan dengan kerangka logisnya mulai dari sini. BP4D untuk bisa menjelaskan pembentukan perda dalam proses perencanaan pembangunan kita di daerah. Jadi posisi itu yang harus kita dapatkan informasinya. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa itu tidak ada kegiatan khusus untuk pembentukan perda, dia melekat pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Maka harus diintegrasikan dalam
perencanaan pembangunan daerah. Nah, kalau memang itu tidak kita rencanakan, giliran kita minta anggaran yang praktis tidak mungkin, karena kegiatan itu tidak ada di RKPD-nya dan seterusnya. Itu posisinya. Kemudian saya juga menyampaikan gini, itu dari alur perencanaan, dari mekanisme perencanaan pembentukan produk hukum daerah. Nah, nanti aspek-aspek yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi ya, dampak, manfaat, hasil, termasuk dalamnya ruang lingkup pengaturan, itu akan lebih detail di dalam naskah akademik dan perda yang ada dengan metodenya, Pak. Metode pembentukan ya, metode pembentukan. Baik, terima kasih. Saya tidak bertanya Pak Kabit, saya menyesuaikan waktu dengan Pak Kabit. Ini hanya saran saya. Yang pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kabit bahwa sesuai ini juga sejalan dengan Permendagri soal pokok pengelolaan keuangan daerah. Itu semua kegiatan itu dimulai dengan perencanaan. Itu saya sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan dengan rencana pembentukan perda itu kalau bisa dikoordinasikan secara baik, artinya juga bisa dilihat berdasarkan skala prioritasnya. Jangan sampai yang kita ingin buat contoh tadi di penyampaian laporan itu 14 yang direncanakan, satu saja yang ditetapkan. Nah, sehingga ini perlu dikoordinasikan dengan baik dengan melihat skala prioritas atau urgensi dari peran perda itu sendiri. Mungkin saran saya itu, saya kembali. Pintu masuknya melalui perencanaan memungkinkan apa tidak? Sudah disiapkan atau belum? Baru diusulkan ke Bupati melalui bagian hukum. Kalau kita sudah diusulkan, itu praktis anggapan kita, mekanisme perencanaan juga sudah dilalui. Dengan kasubag program yang tentunya ya di OPD yang ada itu harus sudah bisa berkoordinasi dengan teman-teman di DP4. Kita mulai belajar untuk taat asas, Pak. Sepakat ya Pak Mus ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Berikut saya persilakan lagi, ya Pak Jainal, saya persilakan. Pak Kabit DP4 ya, saya langsung mengarah ke sini Pak. Saya tertarik dengan 4 variabel yang pertama dijelaskan oleh Pak Kabak, terkhususnya pada poin pertama Pak. Koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM itu, kalau bahasa saya itu wajib hukumnya. Ya, kita nurut Pak, karena regulasi yang lebih tinggi telah mengatur kita untuk sesuai dengan koridor yang ada. Tapi yang menjadi catatan sekedar masukan, kita perlu mengevaluasi batasan seperti apa dalam kaitan koordinasi dengan mereka ini. Kalau bahasa yang telah dijelaskan di dalam poin 1 ini jelas, yaitu pada batasan ketika terlaksananya harmonisasi. Kalau pada batasan harmonisasi, pemahaman saya itu sekian persen proses sudah berjalan. Itu kondisinya. Tapi kondisi kita pada saat ini, kita diperlakukan seperti yang sangat membutuhkan, menghibah-hibah, bahkan arahnya sampai kepada mengemis. Sehingga jangan lupa kalau kita secara SDM diukur seperti orang Flores Timur ini bodoh sekali. Jadi semua kita harus minta kepada mereka, sehingga apapun kondisi yang ada kita juga harus sesuai dengan apa yang mereka arahkan. Sekedar masukan, kalaupun sampai ke depan perkada pun harus memanfaatkan teman-teman di Kemenkumham, maka perlu kita tekankan adalah batasan sebagai pada batasan seperti apa ketika mereka harus kita libatkan, dan pada bagian-bagian mana juga harus proses itu kita jalankan sendiri, sehingga hal ini berkaitan dengan kondisi kita Pak. Dapur kita juga ada batasan supaya kita tidak jebol dalam PBD, karena semuanya ini masih pada tanda kutip, semua belum ada kejelasan sesuai dengan poin 1 ini. Ini mungkin dari penjelasan saya agak kurang mengerti, tapi Pak, saya yakin Pak Kabak sudah memahami apa yang saya maksud. Terima kasih Pak Kabak, saya kembali. Ya, baik ya Pak Kabit, Pak Jainal. Ini menjadi keluhan bersama Pak Kadis, Pak Kabit ya, untuk semua pemerintah kabupaten kota se-NTT. Saya gambarkan dulu Pak. Kita buka tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Ya, ada formasi tenaga perancang peraturan perundang-undangan, tapi tidak pernah didiklatkan Pak. Dan itu kondisinya 22 kabupaten kota se-NTT. Jadi standar kompetensi mereka untuk menyusun naskah akademik dan rancangan produk hukum daerah itu menjadi soal, menjadi pertanyaan. Sehingga seharusnya, kalau kita baca normanya ya, sehingga seharusnya Kementerian
Hukum dan HAM itu hanya melaksanakan fungsi harmonisasi, tetapi mereka ambil juga pekerjaan-pekerjaan perumusan naskah akademik dan rancangan. Kenapa? Karena mereka memiliki jabatan fungsional yang memenuhi standar kompetensi. Nah, saya laporkan juga di sini di bagian hukum itu kita ada 3 ya panitia tenaga perancang kita ya. Pak Yani 1, Pak Yani. Kemudian 2 Nona Regina dengan yang ketiga Hamid. Nah, ini sudah pengangkatan ini. Kalau Regina dan Hamid itu mungkin ada kebijakan pemerintah pusat yang baru yang memungkinkan mereka untuk bisa mengalami diangkat dalam jabatan fungsional. Tapi Pak Yani ini praktis tidak bisa, Pak. Karena pasca diangkat jadi tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak pernah mengikuti diklat. Kendala diklat tadi saya sampaikan itu, Pak. Pintu masuk kita tidak bisa diklatnya ada lembaga swasta selenggarakan atau perguruan tinggi kita ikuti, Pak. Ini diklat tadi saya sampaikan itu diselenggarakan oleh badan pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu durasi waktunya 350 sampai dengan 700 jam. Berarti rata-rata kurang lebih sekitar 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Sesuai dengan jenjang jabatan, kebutuhan jenjang jabatan fungsionalnya dan kesiapan pembiayaan kita. Sehingga kemarin kami di rapat koordinasi kita minta supaya pemerintah provinsi memfasilitasi. Karena provinsi itu Kabak Hukum atas kesempatan yang pertama diberikan kepada kami. Pak Kabak Hukum yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan OPD yang juga kami hormati. Singkatnya semua kita yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan yang kami kasih selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kabak Hukum yang kami hormati, dalam kaitan dengan agenda Propemperda untuk tahun 2023 untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mengajukan 3 buah usulan rancangan peraturan daerah yang nanti akan kami masing-masingnya akan kami sampaikan alasan pengusulannya. Yang pertama berkaitan dengan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa. Terkait dengan badan usaha milik desa ini, sebelumnya kita sudah punya peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 tentang badan usaha milik desa. Nah, selama ini praktis perda ini tetap kita laksanakan. Nah, di tahun 2020 kemarin keluar Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satu dampaknya adalah terkena juga Undang-Undang 15 ini peraturan daerah nomor 15 tentang badan usaha. Lalu kemudian juga diikuti dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Ya, hormati garis kedua yang Bapak Ibu yang mewakili pimpinan OPD yang saya hormati, kami dari Dinas Perindustrian untuk usulan perda kita di tahun 2024 nanti kami sudah mengusulkan satu terkait tentang rencana pembangunan industri kabupaten, bahwa perda ini kita sudah usulkan dan tahun ini kami sudah mungkin di perubahan setelah perubahan penetapan ini kita sudah mulai dengan pembentukan tim untuk mulai dengan rancangan awal naskah akademis sebagai gambaran untuk kemudian nanti di penyusunan perda kita nanti di 2024 itu sudah menjadi usulan kita, gambaran kami untuk memperhatikan tentang rencana kita di proses. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, soal Perda nomor 2 tahun 2013
tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah ya, tahun 2013 sampai 2023. Jadi tahun ini berakhir. Untuk Perda nomor 2 ini dibagaimanakan? Ini saya tidak terlalu mengerti hukumnya, tapi itu problem karena 2023 ini berakhir ya. Itu pertama. Yang kedua, kita memang punya Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kebudayaan. Namun produk kita ini, Perda ini lahir waktu itu belum ada produk turunan dari Undang-Undang nomor 5 tentang kemajuan kebudayaan itu tahun 2017. Nah, dalam perjalanan memang ada sejumlah program yang juga menjadi prioritas nasional. Dan ini ada hal yang bolong di kabupaten kita. Pertama, karena ini juga sesuai dengan amanat Perda nomor 7 tahun 2020, itu di sana juga ada tugas dan petunjuk pelaksanaan tim pendaftaran cagar budaya. Itu juga ada di amanat. Nah, faktanya hari ini sebenarnya kita satu daerah ini tidak punya situs dan objek cagar budaya. Satu daerah tidak punya. Yang ada adalah diduga. Itu karena apa? Karena tidak tercatat, tidak ada, dan syarat pencatatan itu adalah tim ahli cagar budaya, yang memiliki sertifikasi untuk itu ya. Seperti halnya tadi penyusunan peraturan Perda dan lain-lain tadi. Dan itu minimal 3 sebenarnya, minimal 3. Dan satu, Flores Timur sudah punya satu, itu saya tempuh jalur sendiri. Saya sudah punya kantongi satu sertifikat ahli cagar budaya. Nah, kalau dia butuh 2 yang lain, nah ini bagaimana juga? Ini penting karena apa? Karena kalau di pendidikan itu ada dapodik, di kebudayaan itu ada dapobud. Nah, ini data-data kita kan tidak masuk karena ada problem ini. Waktu dalam dokumen pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah, kita memiliki banyak sekali situs dan objek cagar budaya. Dia menempati urusan teratas ya. Tapi kemudian bolong di sini. Nah, ini kira-kira untuk Perda nomor 7 tahun 2000. Untuk rumah sakit umum Dr. Hendrikus Pranalisara Tunggal tidak ada rencana untuk pengajuan usulan Perda tahun 2024. Kami saat ini rumah sakit kami fokus pada perkadanya terkait dengan amanat Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Umum Daerah. Itu ada 12 pergub yang kita sudah bahas. 7 pergub sudah kita usul untuk selesai tahun 2023, sisa 5 pergubnya itu tahun 2024. Hanya itu saja. Saya kembali. Terima kasih. Baik, kami usulkan di forum Perda, tidak ada Perda tapi di perkadanya Pak. Jadi kami punya Perda nomor ya, ini Perda perubahannya di tahun nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas perubahan nomor 11 tahun 2013 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Flores Timur. Jadi amanat daripada Perda ini untuk pembentukan perkadanya Pak. Cuma ada 2 perkada yang sudah dibuat di tahun 2015, tetapi sampai dengan pembentukan ada perubahan di Perda tahun 2020 ini belum diubah Pak perkadanya. Sehingga kami baru mengajukan untuk di tahun 2024 nanti Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Realistis bahwa untuk di sini tahun depannya tidak, karena kita masih konsen untuk yang ada. Hanya mungkin untuk perpemkadanya itu banyak, karena dengan perubahan atau penyesuaian di Perdanya ini tentunya kepala daerahnya ke depan itu juga banyak yang harus dilakukan penyesuaian. Tapi boleh jadi kami hanya minta masukan dari Pak Kabak sebelum sampai kepada penetapan untuk Perda yang sekarang kita godok. Mudah-mudahan kita sudah ada planning bayangan bahwa yang
peraturan keadaan ini kira-kira apa yang menjadi prioritas duluan dari sekian banyak yang harus kita sesuaikan ke depan. Terima kasih Pak Kapolres. Baik, ini apa? Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pak Kabag Hukum yang kami hormati dan peserta forum rapat yang saya hormati. Untuk usulan program Perda kali ini, kami dari DP2 KBP 3A mengusulkan satu Perda dengan status baru, yaitu Perda tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Ada beberapa hal yang mendasari karena kenapa kami menganggap ini Perda ini sangat penting untuk bisa dilakukan tahun ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa memang di perlindungan anak ini, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum ada satupun regulasi yang mengaturnya untuk daerah kita. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa tren kasus kekerasan ini sangat meningkat tajam, signifikan sekali. Ya, kita lihat kasus Lamatewelu, terakhir kasus Nobo, sekarang lagi kasus Welo, kasus Kawela yang luar biasa sudah naik di media. Dan ini kami butuh sekali. Memang dari tahun lalu kita bicarakan cuma dengan alasan keterbatasan anggaran akhirnya di drop. Kami berharap tahun ini bisa dinaikkan. Dan saya juga menyampaikan pesanan dari Pak Kepala Dinas kami yang saat ini bertugas di Kupang supaya ini mendapat perhatian penting dari Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, baik Ibu. Pak yang saya hormati, pimpinan OPD kami hormati, berkaitan dengan usulan rancangan Perda tahun ini, kami dari Dinas Perhubungan usulkan rancangan Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sasaran daripada rancangan Perda ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan objek baru. Yang kedua menyangkut standar keselamatan pelayanan angkutan umum. Selama ini kita sudah ajukan berkaitan dengan tarif dan retribusi ke Bapenda, tetapi kita abaikan standar pelayanan. Sehingga pada tahun ini kita mengusulkan rancangan Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian saya kembalikan. Baik, ini tahun lalu ini. Saya bisa lanjutkan itu Perda tentang RP3KP, rencana pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, itu dia sesungguhnya itu melaksanakan amanat undang-undang tentang perumahan. Dia membuat kebijakan-kebijakan di bidang perumahan. Karena terakhir itu menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat, khususnya melalui dana das. Nah, kita di tahun 2022 itu tidak sama sekali mendapat itu karena RP3KP belum dibentuk. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, catatan saya ya. Baik yang Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2024 tidak ada program pembentukan Ranperda. Fokus dinas kami saat ini pada penyusunan Perpu di urusan kearsipan yang seperti Bapak Kabag dan teman-teman bagian hukum sudah ketahui tentang klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis, dan yang terakhir tentang penyusunan JRA, jadwal revisi arsip. Demikian saja penyampaian dari kami. Sedangkan menyangkut dengan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan, itu merupakan status lama dari dinas kami yang belum bisa kami laksanakan Pak karena ketiadaan dana. Demikian saja. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur. Untuk tahun ini kami tidak ada usulan rancangan peraturan daerah. Beberapa hal juga yang kami usulkan untuk perubahan di retribusi sudah kami masukkan di Perda yang ada di Perda. Mungkin itu penyampaian. Terima kasih. Forum Program Perda yang kami hormati, selamat siang untuk kita semua.
pada tahun anggaran 2024 nanti kita mengajukan Ranperda rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur. Memang ini seperti yang digambarkan oleh Pak Kabak Hukum tadi memang penting. Kita pernah dorong tahun 2020 tapi kemudian karena kita semua menganggap tidak penting sehingga waktu itu yang tidak hadir. Yang kedua kita dorong kemarin di APBD ini di 2022 juga 2023 juga ya seperti yang sama juga kemudian di refocusing pertama pasca PMK itu dia keluar lagi. Tapi kemudian akhirnya kita memandang semua penting sehingga dia muncul di perubahan presiden. Karena memang segala proses perizinan itu memang syarat dasarnya RPT. Dan itu mungkin Pak Kadis Infoko mungkin mengalami hambatan itu juga terkait dengan perizinan pembangunan sarana prasarana tol dan lain sebagainya. Untuk muatan materinya kita sudah anggarkan di perubahan APBD. Nanti target kita itu melibatkan pihak akademisi dari ITN dan terakhir persetujuan gubernur. Sipil untuk tahun 2024 tidak ada usul untuk Ranperda, tapi rapat komite yang kami hormati, kami di bagian organisasi senyatanya bahwa dalam tahun ini tidak berniat mengusulkan Perda karena dalam perjalanan pembentukan Perda kami di organisasi itu ternyata dalam tahun ini ada satu Perda yang mau dibilang mengalami kegagalan, dia tidak tembus sampai pada penetapan karena ketergantungan itu soal Perda pembentukan kecamatan Leboling Timur itu karena ketergantungan Perda kita terhadap Perda ke-8 tahun 2022 sehingga sampai sekarang kita tidak lagi berproses kemudian merubah Perda tentang perangkat daerah kita. Namun dalam perjalanan 1-2 tahun ini kita di organisasi itu mendapat surat sampai 4 kali terkait PRIDA, PRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kita di organisasi itu surat terakhir itu kesannya sudah memaksa untuk kemudian kita harus merubah yang namanya Perda OPD kita, organisasi perangkat daerah kita. Itu harus mengakomodir yang namanya BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Hanya karena kita di organisasi di Kabupaten Flores Timur itu sebenarnya fungsi BRIDA itu sudah ada di PP 4D, yang mana ada satu bidang yang menangani itu yaitu bidang riset dan litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan, sehingga memungkinkan kita untuk dari BRIDA itu kita jadikan dia Baprida. Sama halnya dengan beberapa OPD, kami dari Dinas Pertanian juga tahun ini tidak mengusulkan rancangan Perda. Namun kami hanya fokus pada pada waktunya, tidak ada kendala dalam proses pembentukan yang ada. Kalau ngomong prioritas, semua yang disampaikan itu memiliki urgensi dalam aspek penetapan prioritas. Siapa yang mau cut? Misalnya rancangan Perda tentang rencana induk pengembangan perindustrian kita. Karena itu ada konsekuensi pada dampaknya. Di perlindungan ada pemberdayaan perempuan. Kemudian juga masalah soal di desa. Ini kondisinya sudah terjadi dan seringkali menimbulkan persoalan. Sudah saatnya kita lakukan evaluasi. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas atensi dan kehadiran kita semua. Kita hanya dengan snack saja karena praktis tahun ini kita kesulitan. Biasanya kita bisa sedikit untuk makan siang. Tapi tahun depan saya pastikan